Selamat pagi buat kita semua, saudaraku. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau pengajaran buat kita hari ini yang telah ditetapkan dan diaturkan di Almanak KKBP hari Senin 30 Maret 2026. Sebelum saya bacakan untuk kita semua, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas berkat dan kasih-Mu kepada kami sampai pagi hari ini. Kemurahan hati-Mu lah Bapa yang kami andalkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, nats firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan kita hari ini yang tertulis di Zakaria 1 ayat 3. Begini firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Zakaria adalah salah satu imam yang sekaligus seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan dan sangat aktif untuk menyerukan akan pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem dengan nabi lainnya pada zamannya saat itu. Seperti yang sudah kita ketahui juga, di mana Nabi Zakaria juga menubuatkan akan kedatangan Mesias, yaitu atau Yesus Kristus sebagai Raja yang adil dan lemah lembut, yang datang ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Tertulis di Zakaria 9 ayat 9. Saudaraku yang terkasih, firman ini disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Zakaria untuk segera melakukan pertobatan setelah pembuangan dari Babel, agar bangsa Israel tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan perintah Allah seperti nenek moyang mereka terdahulu. Di mana bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegak tengkuk, sukanya mengeraskan hati atas perintah Tuhan. Hal inilah yang membuat murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Walaupun demikian, tetapi Allah tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pertobatan karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Melalui kebaikan Allah inilah terhadap bangsa Israel, sehingga Allah selalu mengutus para nabi untuk memperingatkan mereka agar segera melakukan pertobatan seperti yang kita baca pada nats hari ini, di mana Allah mengutus Nabi Zakaria untuk menyerukan agar kembali ke jalan yang benar, yakni sesuai dengan keinginan Allah. Bangsa Israel mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan mereka. Dalam firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang menjadi pengajaran bagi kita, saudara. Yang pertama, ayat ini disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Zakaria setelah masa pembuangan dari Babel, di mana bangsa Israel selalu apatis terhadap Allah, terutama dalam hal pembangunan kembali Bait Allah yang terkesan sangat lambat atau sama sekali mereka tidak pedulikan. Karena rancangan Allah adalah dengan pembangunan kembali bait-bait Allah yang telah hancur selama pembuangan, dengan kepercayaan bangsa Israel dan keturunannya akan kembali terbangun dan kembali ke jalan yang sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, Tuhan mau menunjukkan keadilannya kepada bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Allah dengan memberikan peringatan-peringatan keras terhadap bangsa Israel. Allah tidak menginginkan bangsa Israel kembali jatuh ke hukuman Allah seperti nenek moyang mereka. Melalui keadilan Allah terhadap bangsa Israel inilah bukti bahwa Allah tetap mengasihi mereka.
Yang ketiga, penyampaian ayat ini bukan sekedar hanya hukuman, melainkan sebagai jalan pembuka bagi bangsa Israel dalam hal pertobatannya untuk kembali kepada Allah sebagai bangsa pilihan. Sehingga melalui pertobatan tersebut, Allah kembali memulihkan perjanjiannya dengan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, penuh berkat dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman dan pengajaran-Mu kepada kami hari ini. Berkati kami semua umat yang berseru dan memohon kepadamu. Ampunkanlah Tuhan segala dosa-dosa kami. Amin. Demikian saudaraku khotbah atau renungan kita hari ini. Saya Sintua SMT Sitorus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada, agar kita tetap bisa bekerja dengan baik, dengan penuh keikhlasan hari ini. Salam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan renungan harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.